Nah ini nih yang aku pengen kasih tahu gitu ke teman-teman semua perempuan-perempuan yang mungkin pernah mengalami kegagalan. Aku ngerasa aku tiba-tiba mikir gitu Kak pas begitu ngeliat video itu, aku mikir, gue tuh pernah ngelakuin salah apa ya sama lo gitu. Untuk Sony, uh, untuk Sony, makasih kamu udah selalu support aku, sayang sama aku. Maaf, aku kalau aku jadi membuat kamu masuk ke permasalahan aku. Makasih, kamu selalu ada buat aku dan gak pernah capek untuk selalu nyemangatin aku di saat aku down. Assalamualaikum, Fairuz. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Kak. Baik. Lagi ngapain, Nah, Fairuz? aku lagi abis tadi main sama anak-anak hari ini. Terus mereka lagi pada tidur, Kak. Udah lama banget kita gak ketemu. Asli, terakhir datang ke ini kan ya, ke acara aku yang itu Kamalia kemarin kan. Paling tapi kita nggak bisa ngobrol banyak, cuma kayak sebentar doang ya. Terakhir kita yang ngobrol banyak itu waktu adek ke rumah aku, ke tempat aku pas lahiran. Iya, yang waktu kecelakaan kan. Pas aku masih hamil. Iya, bener-bener. Kamu Iya, dia belum mau kriwis. program lagi deh? Aduh, enggak deh, kayaknya 2 cukup deh. Soalnya Soalnya masih kebayang sama pusingnya gitu loh, Kak. Ribetnya gitu kan. Belum kepikiran gitu, Kak, kayak masih 2 tahun kan. Ah, ya udah deh, kayaknya 2 dulu deh gitu. Kayak cukup gitu saat ini, kayak udahlah 2 aja gitu. Tapi memang sih pas ngeliat punya anak cewek sama cowok itu perbedaannya yang cewek lebih kayak cewek banget. Kerjaannya kalau mami pakai lipstik, mau ikut pakai lipstik, diliatin gitu. Jadi alat-alat make upnya maminya tuh suka hilang. Terus kadang-kadang lipstik aku dicoel-coel gini udah patah. Jangan-jangan dia udah ikut brush challenge ya? Yang lagi udah dia udah ada, tapi belum aku buatin. Jadi aku buatin sengaja dia, terus abangnya aku suruh juga, walaupun abangnya mami ya udah nggak apa-apa buat aja. Kalau abangnya pakai wax kan gitu, kalau dia pakai ininya dia gitu. Udah aku buatin tapi masih belum aku edit. Selama di rumah aja ngapain aja deh biar nggak bosen kamu sekeluarga? Selama di rumah aja, karena ya di rumah aja, terus jadi kerjanya yang kayak tadinya mungkin jarang-jarang masak, sekarang tuh kayak jadi sering masak, terus nyobain menu-menu baru. Iya, masak nanti nyobain misalkan, pengen tahu deh bikin nasi liwet gimana, terus kan kita googling gitu kan, di situ kan ada resep-resep tuh. Terus habis itu aku lihat, oh ini nasi liwet tuh resepnya ini gitu kan. Terus yaudah aku cobain bikin, ternyata bisa gitu. Terus ternyata bisa. Terus kalau bisa kayak sekalian bisnis nggak sih, Dek? Lumayan kan, lagi sekarang work from home. Nah, kalau masalahnya, kalau sekarang misalkan aku bisnis ini, pusing juga yang ngurusin sendiri kan, soalnya kan kita belum bisa ngambil orang kan. Bener-bener. Ya Allah, yang ada pusing lagi, semakin pusing. Pokoknya semua dicobain Kak, dari bikin jamu, terus bikin foto lamongan, semua dicobain deh. Pokoknya semua aku cobain dan alhamdulillahnya ya awal kadang ada yang kadang nggak berhasil ada, terus yang kedua baru berhasil, iya. Pokoknya udah terus sama main sama anak-anak sih Kak, ya kan sekarang kan kita kan kalau kayak kita pas lagi kerja pasti quality time sama anak tuh waktunya bakal banyak hilang kan gitu. Terus dan momen yang seperti ini sebenarnya ada hikmahnya kita jadi punya waktu banyak sama anak-anak dan melihat tumbuh kembangnya dia sih gitu mereka sekarang berdua. Tuh kayaknya karena stay home di rumah aja tuh anak-anak tuh mereka kan belum ngerti ya sama COVID ini, maksudnya belum terlalu paham banget, mereka malah seneng orang tuanya pada di rumah ya kayaknya ya. Iya, mereka seneng banget. Jadi mereka mikir kayak maminya cuma pakai baju rapi aja. Kadang aku pakai baju rapi tuh kayak misalkan foto produk gitu kan Kak. Terus dia gini, mami mau kemana? Enggak, orang mami nggak kemana-mana karena udah sering di rumah. Jadi posesif yang gede gitu kan. Jadi udah ngeliat. Tapi aku juga ngerasain. Jadi kemarin aku sempat kerja online juga gini kan, pakai video gitu.
Nah, terus tiba-tiba kan nggak main seharian sama yang kecil, gitu kan. Nah, terus itu tuh kayak ngerasa, baru sebentar aja kayak cuma 4 jam doang, udah kangen banget gitu. Gimana nanti mulai kerja lagi ya, gitu. Karena Asik. udah sebulan di rumah kan, Kak. Iya benar-benar enggak, maksudnya nanti tuh menyesuaikannya lagi tuh kayaknya butuh proses ya, anak-anaknya pasti kan udah kebiasa kita seharian Iya. bareng sama mereka, terus nanti udah mulai kerja lagi. Tapi kalau suami emang udah work from home juga apa udah mulai ada syuting-syuting, Dek? Kalau suami, dia kan karena ada salah satu program yang setiap pagi dia harus ada live-nya itu, jadi dia tetap harus keluar rumah. Walaupun dengan ini sih Kak, dengan peraturan, kebetulan kan stasiun TV-nya juga peraturannya bagus ya gitu. Jadi semuanya tuh memang udah mengikuti tesnya juga, tes kesehatan. Kalau Kakak juga sempat ini kan, kemarin sempat syuting, terus sempat nggak ketemu anak-anak ya? Iya deh, aku tuh galau banget. Dan dari situ aku langsung mikir, gila ya, emang harta ya keluarga gitu. Maksudnya emang meluk Iya, itu saya memang sama Jun sih. aja nggak bisa kan, cuma bisa di video call. Jadi tuh ngelihat Sedih banget ya Kak. gemes, pengen peluk. Itu berapa lama Kak kemarin isolasinya? Sekitar 5-6 hari, jadi seminggu dari aku nyampe Jakarta, aku langsung pulang, tapi aku lanjutnya di kamar doang, misah gitu. Jadi yang ngelihat mereka doang Oh, di jendela luar, lagi di sedih banget halaman. ya. Kamu gimana bulan puasa nih Ramadan? Jadi apa namanya lancar semuanya ya dia ya? Lancar, alhamdulillah. Yang si Abang Fas juga kan ini udah tahun kedua, alhamdulillah dia udah bisa ngikutin puasa full gitu Wow, dari umur 7 alhamdulillah tahun. hebat Abang Iya, Fas. dari umur 7 tahun tuh udah bisa gitu Umurnya dan udah berapa memang sih sekarang, semangat banget. Abang Fas? Sekarang dia kemarin April baru 8 tahun dan akhirnya karena dia sebenarnya ulang tahun seharusnya sama teman-temannya di sekolah dirayain gitu kan. Akhirnya di rumah terus mami aku bikin kue sendiri buat pas gitu ala kadarnya bangunin dia. Ya kan kondisinya Lucunya. gini ya kan Kak, mau gimana gitu. Iya, 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 Terus iya, iya. juga jadi sekarang alhamdulillah si Fa sih alhamdulillah lancar, dia semangat banget puasanya. Terus juga ngikutin si dedinya banget, dedinya bilang inget ya kalau seandainya mau sahur harus sholat sunnah dulu, sholat tahajud dulu baru sahur. Oh iya, akhirnya dia semangat sekarang nggak usah disuruh, udah ngelakuin kegiatan-kegiatan itu sendiri, dia semangat sendiri walaupun sebenarnya dia kangen sekolah sih, kangen Iya. teman-temannya. Dia bilang, aku kangen sama teman-teman aku. Kenapa sih Mami kok lama banget? Ya udah akhirnya mau nggak mau ngejelasin dengan cara kita kan anak-anak bahwa sebenarnya kenapa kita nggak sekolah ini bukan lagi liburan. Kemarin sempat minta liburan juga, dipikirnya lagi liburan gitu Nah, kan. iya. Kok ini lagi liburan? Aku nggak kemana-mana di rumah aja nggak keluar gitu. Ya dijelasin bahwa memang di situasi sekarang ini aku ngasih taunya bahwa nanti abang kalau dicubit sakit nggak gitu kan. Sakit mami. Nah kalau dicubit sakit, abang bayangin nggak kalau ada yang cubit abang satu badan abang, makin sakit nggak? Sakit. Abang mau nggak? Nggak mau. Nah itu yang namanya corona itu bakal nyubitin abang satu badan abang dan badan abang tuh akan sakit. Jadi ngejelasinnya emang sama anak kecil harus Ya, kayak gitu kan, nggak bisa ya. dengan cara dewasa gitu. Dan akhirnya dia ngerti dan malah menjaga kebersihan juga gitu Kak. Ya sedih sih Kak. Tapi puasa kali ini memang berasa banget beda ya. Kalau Kakak ketemu Mama satu rumah nggak sekarang Kak? Atau pisah? Kalau mama aku kemarin sempet 2 bulan di rumah aku, tapi sekarang dia pengen cari penyegaran Oh juga nih iya. pindah ke rumah kakak. Di dekat rumah kamu, Dek. Yang aku bilang kakak aku Oh deket iya. rumah kamu. Iya. Oh iya, iya, aku tahu tuh yang Kakak pernah cerita ya. Iya, mama aku sekarang lagi di situ. Dia lagi cari suasana baru. Kayak kamu gimana nih, Dek? Kadang-kadang masih suka kangen almarhum papa dong ya, pasti ya, Dek. Wah, itu Bulan Ramadan. bukan kangen lagi, kangen banget Kak. Soalnya kan gimana ya, papa itu luar biasa banget. Istilahnya, aku sama papa itu kan ulang tahunnya aja, aku itu lahir sebenarnya di hari ulang tahun papa, tapi lewat 1 detik. Jadi kita tuh beda hari. Papa tanggal 5 Maret, aku tanggal 6. Jadi sebenarnya aku kalau nggak lewat 1 detik lahirnya itu ya barengan sama papa karena memang kita tuh banyak kesamaan. Terus Sifatnya jadi sama. kalau papa tuh selalu bilang
Jadi papa tuh selalu bilang, Kak, kalau ngelihat aku, sifat aku tuh kayak ngelihat papa gitu. Dan aku juga kan banyak yang bilang aku sama papa tuh mukanya mirip banget, cuma bedanya aku perempuan, papa laki-laki. Iya, mirip banget. Deket banget, Kak. Jadi kayak ngerasa kehilangan banget, terus juga tahun ini nggak bisa ke makam papa, gitu kan. Terus yang biasanya bisa datengin makam papa gitu. Terus juga sedihnya tuh gimana ya, memang papa tuh banyak banget sampai sekarang masih berasa walaupun udah lama banget gitu papa nggak ada, tapi rasa kehilangan tuh masih ada karena sosoknya luar biasa ya gitu, seorang sahabat, kayak kekasih juga gitu loh, segalanya dia buat aku karena papa tuh nguatin banget sih gitu, makanya aku tuh selalu kadang kalau lagi ada masalah yang aku hadepin, papa tuh pasti selalu bilang aku tuh selalu inget papa yang kayak, ini kalau ada papa pasti, wah papa pasti bakal ada sama aku, pasti bakal ada Pasti di papa samping bakal aku pasang terus. badan Gitu. banget buat anaknya ya, kalau masih Iya, ada. karena papa orangnya tuh luar biasa sih Kak sama anak gitu kan, apalagi kan kita tahu sendiri ya orang tua apalagi seorang orang tua laki-laki bakal ngelindungin anak perempuannya banget kan gitu loh, istilahnya pahlawan pertama kita gitu loh. Jadi Iya. sedih Kak, sedih banget gitu walaupun udah bertahun-tahun papa nggak ada, tetap berasa gitu, berasa banget. Seperti yang kita tahu ya Dek ya, tahun 2019 itu sepertinya tahun yang lumayan berat yang pernah Adek laluin. Itu gimana sih Dek cara kamu bangkit dari itu gitu? Dari situ, karena itu benar-benar itu nggak cuma menyentuh kamu saja, tapi seluruh wanita dimanapun gitu yang mengetahui. Dan gimana caranya kamu bisa sekuat itu bangkit Dek gitu. Dan ini penting banget karena untuk perempuan-perempuan di luar sana supaya maksudnya bisa mendapatkan tips dan inspirasi juga dari Adek gitu. Berat banget ya Kak gitu, dan gini sebenarnya kan bisa dibilang dari aku waktu zaman aku masih sama Fas aja gitu, ini kejadiannya kan berawal dari Fas umur 3 tahun gitu ya, yang akhirnya aku mencoba untuk nggak menggubris semua itu gitu. Udahlah aku tetap jalanin kehidupan aku gitu loh. Gimana caranya aku bisa menjadi seorang bapak dan ibu sekaligus di saat itu gitu. Dan akhirnya aku pikir kayak oh ya udah semuanya tuh bakal menghilang gitu aja. Ini semua bakal hilang dan kehidupan aku nggak bakal diganggu lagi dengan orang-orang yang mencoba mengganggu kehidupan aku gitu. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja gitu loh, nggak habis-habisnya aku tuh kayak dizolimi banget gitu Kak, dan akhirnya bersyukurnya gini, di saat aku mencoba untuk bangkit menjadi perempuan yang kuat, aku mendapatkan sosok Sony gitu, suami yang istilahnya sayang sama aku dan memberikan sosok yang Fas nggak punya gitu loh. Aku tuh sempat kebingungan Kak di saat itu dulu, di saat tertimpanya banyak masalah, terus tiba-tiba aku nggak punya sosok gitu kan Kak, sosok seorang bapak untuk Fas gitu. Dan aku tuh kayak mikir, aduh gimana ya, gue harus jadi bapak sama ibu sekaligus. Tapi gue pasti bisa kok gitu. Memang sih awalnya pasti bisa gitu. Tapi akhirnya pasti kebingungan juga kan gitu di saat dia mau mulai dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang laki-laki yang aku nggak paham gitu, gimana cara ngejelasinnya. Muncul sosok Sony yang benar-benar sayang sama Fas, menyayangi Fas, nggak ada ngebedain sama sekali gitu Kak. Maksudnya kayak, oh ini bukan anak kandung gue atau gimana gitu, enggak. Malah Sony tuh paling marah kalau seandainya Fas dibilang, kamu nih bapak sambung, itu dia paling nggak mau dibilang gitu. Nggak, jangan bilang gitu, saya saya dedinya Fas gitu, jangan dibilang saya bapak sambung, Emang dia suka nggak mau. ngomong gitu Dek, kok iseng banget ngomongnya kayak gitu? Ada banyak lah Kak gitu, pasti ada yang misalkan mungkin ada faktor iseng, ada faktor juga yang mungkin dia nggak sengaja harus bicaranya seperti apa, akhirnya tercetus, walaupun bapak sambung sayangnya sama anaknya, bisa nggak usah pakai bapak sambung gitu. Dan itu sebenarnya sih dia yang paling malas sih kalau dia udah ngebahas tentang hal-hal yang kayak gitu, karena dia nggak mau gitu. Dia selalu bilang dengan bahasa dia tuh,
pas itu anak gue gitu, gue bakal lindungin dia sampai kapanpun, sampai dia besar, gue bakal nyekolahin dia dengan baik. Udah dia fokus sama sekolah aja gitu. Masya Jadi dia tuh Allah, bener-bener suamiku ini banget ya, baik banget, ya Allah. Berkah banget ya, Dek ya, kamu bisa ketemu sama Masya Allah, dia. Kak. Alhamdulillah banget. Makanya tadinya tuh gini sih, Kak. Ini aku cerita keseluruhan ya, Kak ya. Maksudnya secara singkat tentang kehidupan yang aku alamin gitu ya. Sampai akhirnya dapat permasalahan yang benar-benar di puncaknya banget. Dulu aku sempat berpikir gitu, Kak. Banyak sih, Kak, ini pertanyaan yang memang sebenarnya belum sempat aku jawab juga. Nggak semuanya belum aku jawab gitu. Ada yang udah aku jawab, ada yang belum. Jadi banyak yang nanya, gimana sih, Kak, caranya survive di saat Kakak dulu sendiri menjanda gitu kan. Terus menghadapi permasalahan yang begitu berat gitu loh. Terus akhirnya bisa orang melihat, alhamdulillah dapat kebahagiaan seperti ini tuh gimana gitu. Nah, aku tuh gini loh, Kak, dulu aku sempat mikir, aku tuh nggak langsung seperti bisa jadi kuat sekarang tuh enggak. Dulu aku sempat mikir gini, gila ya kok gini banget sih gue hidup, kok gue harus ngalamin kegagalan, terus anak gue gimana, sempat mikir gitu di dalam hati gitu, kayak nanya sendiri, kok kayak gini banget sih gitu. Dan aku tuh tipe orang yang kalau punya masalah, uh, kesulitan apapun nggak pernah mau ngomong sama saudara sendiri. Itu nggak pernah ada yang tahu Jadi dari ada yang sampai aku tahu punya masalah. kondisi Nggak kamu ada yang tahu. seberat itu. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu. Kakak-kakakku nggak tahu. Abang-abangku nggak tahu. Aku bener-bener keep sendiri. Kayak aku ngerasa gue harus bisa sendiri. Ini adalah apa namanya pilihan hidup gue. Dan ya udah ini berarti harus gue laluin sendiri. Kalau aku masih kuat, aku nggak boleh nyusahin orang lain. Kasihan mama juga. Karena aku mikir gini, Kak. Mama udah sendiri, udah nggak ada apa-apa. Terus kalau aku bebanin lagi dengan Kamu takut curhatan-curhatan pikiran aku, ya? kayak kasihan. Takut pikiran mamahnya ya? Takut mamanya pikiran. Iya, Kak, gitu. Aku takut pikiran lah, Kak, gitu. Apalagi kan sekarang kan udah sering sakit ya orang tua gitu kan, gampang sensitif, lebih gampang ringkih sakit gitu. Jadi aku menjaga Umur banget. Jadi berapa kalau mama? seandainya dulu, kenapa, Kak? Mama umur berapa, Dek? Mama sekarang umur 63, Kak, mau 63, tahun ini 63. Iya, iya. Terus ya udah, jadi kalau mama nanya itu, Kak, aku gini, kamu gimana? Baik-baik aja kok, nggak ada masalah kan, nggak ada gitu. Sampai kayak pernah aku ngalamin momen-momen aku tuh krisis uang, itu pernah, Kak, gitu, krisis uang. Tapi ya udah, aku selalu jawab, aku baik-baik aja gitu. Aku fine, aku nggak apa-apa. Sampai yang tadinya dulu mungkin kalau kerjaan milih-milih, akhirnya aku nggak milih-milih, sampai semua kerjaan selama halal aku ambil, sampai pulang pagi capek, besoknya harus berangkat lagi, aku jabanin. Yang penting gimana caranya begitu aku dapat uang tuh, Kak, zaman dulu nih, itu yang aku beliin pertama, aku ke toko susu gitu, ke toko susu anak, itu bukan ke supermarket, jadi ke toko susu, beli susu, susunya tuh beli di situ, yaudah pokoknya beliin susu anak dulu, udah nggak mikir tuh beli baju, beli make up tuh udah nggak mikir kayak gitu saat itu waktu aku sendiri gitu. Nah, makanya aku kayak mikir dulu tuh, kok kayak gini banget ya gitu loh. Ya Allah, berat iya, sampai akhirnya aku harus ngorbanin waktu aku sama Fas. Aku gimana ya, banyak kehilangan momen-momen tumbuh kembangnya Fas, yang akhirnya Fas harus tumbuh bareng sama mama dan pengasuh aku gitu kan, Kak. Di saat aku syuting aku titip gitu. Iya, iya. Jadi ya buat Fas apa aja aku lakuin selama itu halal, aku akan lakuin buat dia gitu. Aku kerja, aku udah pokoknya benar-benar nggak ada satupun orang yang tahu, sampai akhirnya aku tuh benar-benar doa sama Allah, ya Allah kok hidup aku kayak gini, kok susah banget ya gitu. Tapi aku benar-benar maksudnya tetap berharap gitu bahwa kenapa ya aku dikasih gini, kok gue nggak bahagia gitu, Kak. Maksudnya kok gue harus gagal, kok gue harus ngalamin ini semua. Sampai akhirnya gitu, Kak, bertahun-tahun aku ngalamin gitu, sekitar 2 tahun ya, pas umur 3 tahun, Ya. sampai pas 4 tahun, aku bener-bener kayak bingung, sempet nggak percaya lah gitu, kok aku harus kayak gini. Dan akhirnya dijawab, Kak, gitu. Nah ini nih yang aku pengen kasih tahu gitu ke teman-teman semua, perempuan-perempuan yang mungkin pernah mengalami kegagalan, mungkin hidupnya nggak selalu menikah, yang akhirnya pasti semua orang ingin menikah seumur hidup sekali, dan akhirnya kenapa harus gagal? Ternyata memang
ada orang yang jodoh yang diberikan sama Allah lebih baik untuk kita gitu Kak. Dan akhirnya aku benar-benar dikasih kebahagiaan di saat aku ketemu Sony gitu. Aku benar-benar ngerasa aku layaknya aku diperlakukan sebagai seorang perempuan. Terus di saat waktu Sony ngajak aku nikah pun, dulu aku sempat bilang, inget loh kalau kamu mau nikah sama aku ini punya vas gitu kan. Kamu siap nggak? Karena kan berarti dia nggak hanya bertanggung jawab sama aku gitu kan, dia bertanggung jawab juga dengan vas, walaupun aku sebenarnya nggak ngebebanin sih Kak, aku nggak gini, kamu harus tanggung jawab juga ya sama vas, biaya gini, enggak, istilahnya yaudah gue bisa juga kok sendiri gitu. Terus tapi alhamdulillahnya dari Sony sendiri tanpa aku minta, dia bertanggung jawab gitu kan, bertanggung jawab sama aku, bertanggung jawab sama vas, dan alhamdulillah aku dikasih kebahagiaan sama Allah. Ya namanya orang mau coba untuk hidup lebih baik, ternyata ujiannya nggak sampai di situ. Maksudnya kebahagiaannya nggak bisa lancar sampai di situ aja. Ternyata dikasih ujian, tiba-tiba aku harus mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya. Aku lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan tiba-tiba gimana ya Kak rasanya? Bayangin nggak sih kita misalkan zaman dulu, zaman sekolah gitu ya Kak, aku tuh harus ngadepin kita gini nih, kita pacaran sama orang, misalkan gitu ya, kita dijelek-jelekin nih sama orang itu, kita aja sakit hati kan, apalagi ini dijelekinnya satu Indonesia tahu, dan ini udah nyampe ke negara sebelah gitu Kak. Itu tuh aku kayak awalnya gini Kak, kakak-kakakku tuh ngelihat bahwa kayak aku, kok lo kuat ya Fai gitu. Lihat dulu videonya, sahabatku semua gitu Kak, gitu. Lihat dulu videonya, enggak, gue nggak mau lihat. Fai, lo harus lihat video yang kali ini parah banget. Ini parah banget Fai. Ini harus lo lihat, ini udah keterlaluan. Tadinya aku nggak pernah mau gubris gitu kan Kak. Sampai akhirnya momen dimana akhirnya aku ngeliat di situ, aku kayak hati aku tuh kayak hancur banget. Hancurnya gini sih Kak, aku ngerasa aku tiba-tiba mikir gitu Kak, pas begitu ngeliat video itu, aku mikir, gue tuh pernah ngelakuin salah apa ya sama lo gitu. Sampai lo kok jahat begini, aku tuh sampai flashback Kak, aku sampai mikir, aku sampai duduk, diem gitu, dan itu nggak ada kakak-kakak aku di dalam kamar, aku sendiri, aku nggak mau kelihatan lemah. Terus aku tiba-tiba di situ aku mikir, kok aku flashback dari pertama kali aku ketemu orang ini sampai akhirnya aku pisah sama dia. Gue nih salah apa ya sama dia? Kok dia jahat banget begini sama gue? Aku tuh nggak pernah ngelakuin kejahatan yang fatal sama dia sampai yang istilahnya yang permasalahan yang aku hadapin yang menggugat juga istilahnya aku sampai sempet berkecamuk di dalam hati aku gini, apa gue harus jadi kayak dia ya? Tapi gue nggak boleh kayak dia. Aku mikir gini Kak, apapun itu alasannya, tetap sampai kapanpun darah Fas itu ngalir di dalam tubuhnya Fas gitu, darahnya si orang ini gitu, mantan aku ini bakal ngalir di dalam tubuhnya dia. Jadi aku kayak berpikir, aku nggak boleh jadi kayak dia. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kasih aku kekuatan, aku nggak perlu balas seperti yang dia lakuin ke aku tetap harus kuat, aku tetap harus kuat buat Fas. Udah itu aja sih Kak, aku nggak mau ngeliatin aku jadi wanita yang lemah gitu. Walaupun Kak, tetap Kak, walaupun aku ngadepin semua ini nggak mudah gitu kan, masih ada aja Kak orang-orang yang lebay lo gitu, cengeng lo, begini lo gitu. Itu masih Kak, ada aja orang yang aku nggak tahu ya dari pihak-pihak mana gitu yang mencoba untuk kayak gitu, walaupun banyak yang lebih banyak yang nyemangatin, tapi ada aja orang-orang yang jahat masuk dan mikir gini loh. Aku mikir, kok bisa ya mereka bilang aku tuh lebay? Kok bisa ya mereka bilang aku tuh berlebihan? Sedangkan kita aja dikatain sama orang zaman kita sekolah, itu kita bisa nangis dan kita pulang gitu kan, kita dihina di satu sekolah. Ini bukan satu sekolah lagi yang dia lakuin, tapi dia bener-bener
ngezolimin aku dan semua orang mendengar apa yang harus dia omongin gitu. Dan itu omongannya udah bener-bener gak bisa diterima sama hati dan pikiran sih. Aku juga gak ngerti gitu Kak ngomongnya gimana. Tapi gimana ya Kak, saat itu aku cuma mikirin adalah anak-anak gitu. Karena di sini apapun alasannya, anak-anak aku jadi korban. Dia nggak punya kehidupan. Aku cuma pengen anak-anak aku tuh punya kehidupan normal gitu kan Kak, yang mereka bisa bahagia, mereka bisa happy tanpa mereka harus mikirin permasalahan yang orang tuanya laluin. Tapi kan nggak bisa gitu. Ya ibunya public figure yang akhirnya orang tahu gitu. Dan akhirnya anak aku harus nerima bulian. Mereka kan nggak ngerti apa yang aku rasain Kak gitu loh. Aku harus bisa nyemangatin anak aku. Terus juga supaya Fas nggak sedih lagi. Terus di saat Fas nangis, aku harus kuat, nggak mungkin aku ikut nangis gitu kan. Jadi bener-bener aku di situ kayak, gue nggak bisa jadi lemah nih, gue harus lawan gitu Kak. Dan akhirnya aku berusaha untuk ngelawan itu semua dengan cara menjadi ibu yang kuat gitu. Nah, semua prosesnya aku laluin Kak gitu. Semua prosesnya aku laluin, ini nggak mudah karena aku mendapat banyak tekanan dan ini aku sendiri gitu. Aku sendiri ngelawan beberapa orang yang mereka tidak mengakui kesalahannya gitu Kak. Prosesnya panjang banget Kak. Ini aku harus ngalamin hidup aku nggak tenang, tidur aku nggak tenang tuh selama 10 bulan lebih. Hampir 1 tahun aku ngalamin ini dan ini nggak selesai-selesai gitu. Ada aja orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan, malah ada juga orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari permasalahan yang aku hadapin. Terus aku kemarin ngadepin istilahnya pengadilan. Belum lagi aku ngadepin pengadilan, seumur hidup aku nggak pernah ngadepin kasus pidana, dan ini aku harus duduk di depan orang yang orang-orang ini nyakitin aku. Malah ada dari orang-orang itu yang aku nggak kenal sama sekali dan ikut-ikutan di dalam video tersebut gitu loh, menjadikan aku sebagai kontennya gitu kan. Dan aku sih di situ kayak coba untuk bismillahirrahmanirrahim, aku kuat. Di situ untungnya aku ditemenin sama Sony, aku ditemenin sama Mama, ditemenin semua. Ya udah, pokoknya coba aja untuk kuat. Akhirnya walaupun aku pada saat ngalamin pengadilan itu, ternyata aku nggak sekuat yang aku kira gitu Kak. Aku gimana ya? Orang mikir, ada yang bilang, gimana sih lu nggak kuat? Ya kan lu yang nuntut gitu. Masa lo harus kuat dong gitu, lo harus terima dengan apa yang diomongin orang itu, kan nggak bisa gitu. Aku perempuan gitu, diomongin di depan umum, terus dengan pertanyaan yang istilahnya sensitif gitu kan Kak, itu kan sakit banget ya gitu. Dan ternyata memang aku nggak sekuat yang aku kira gitu, dan dimana akhirnya aku nggak sadarin diri, dan aku nggak tahu aku kenapa bisa sampai kayak gitu, karena aku kayak ngerasa mencoba untuk kuat, ternyata rasa energi aku tuh udah kekuras di saat di pengadilan itu tuh, aku udah terkuras, udah kayak ngedrop gitu Kak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba aku udah nggak inget aku bangun itu di ruangan di atas meja, karena kan di situ emang udah nggak ada tempat ya gitu, jadi aku ditidurinnya tuh di atas meja gitu Kak, di meja gitu, meja panjang, aku ditidurin di situ, cuma dialasin kayak tas gitu, tas. Jadi itu berat banget sih Kak, berat banget buat aku. Karena gimana ya Kak, gini loh, untuk seluruh perempuan ya, ini bukan hal yang mudah. Mungkin masih banyak orang-orang, kenapa aku nuntut gitu kan Kak? Iya. Aku nuntut karena gini Kak, aku nggak mau sampai ada perempuan-perempuan lain yang dihina seperti aku. Aku nuntut, aku cuma pengen kayak cukup sampai di gue aja orang yang
punya masalah kayak gue nggak mau sampai ada orang yang ngalamin ini, dihina sama orang, dan gue harus menang. Karena gue bener itu, Kak. Gue di sini bener, gue akan lawan, gue gak takut, gue punya Allah, itu aja, Kak, gitu. Itu yang bikin aku gitu kan, kuat banget gitu, Kak. Jadi kayak gue nggak boleh kalah. Kalau gue kalah, ini sama juga gue nunjukin ke orang bahwa perempuan yang dihinakan nggak bisa punya keadilan gitu, Kak. Dan alhamdulillah banget, aku bersyukur gitu ya, Kak. Aku tuh cuma bisa berdoa sama Allah setiap malam gitu, Kak. Aku sama Sony itu kayak sholat malam, dan itu ya kan, kita beruntung kita masih punya ibu yang sayang sama kita. Itu mama aku tuh tiap malam sholat tahajud terus kirim SMS ke aku, doain gitu, Kak. Doain aku terus. Mudah-mudahan aku kuat ngadepin semuanya. Aku cuma bisa berdoa sama Allah, Kak. Aku nggak punya apa-apa karena emang ya hidup aku jalanin normal aja gitu. Aku percayain sama keadilan yang ada gitu kan, Kak. Aku yakin tangan Allah lebih luar biasa gitu, Kak. Walau dari pihak mereka tetap aja menyangkal terus, mencoba untuk ngebalikin semuanya. Tapi aku yakin aku punya Allah, dan alhamdulillah waktu aku dengar putusannya, aku bahagia banget gitu, Kak. Aku kayak ngerasa ini kemenangan bukan buat aku aja, tapi kemenangan untuk banyak orang gitu. Bahwa harga diri perempuan yang aku pertahanin, kebenaran yang aku pertahanin, aku dapetin itu, aku bahagianya luar biasa. Aku bersyukur banget sama Allah, aku akhirnya dapat kemenangan gitu kan, Kak, diketuk palu sama hakim bahwa aku menang. Bayangin, Kak, hampir 1 tahun aku berdoa, aku tidur nggak nyenyak, cuma harap aku dapat keadilan gitu. Allah benar-benar ada buat aku gitu, Kak. Dan itu aku percaya bahwa memang kalau kita benar, kalau kita yakin, kita percaya bahwa apa yang kita lakuin itu benar, kita nggak boleh takut sama apapun gitu, Kak. Karena waktu pas aku ngalamin semuanya kan nggak gampang ya, Kak. Semua prosesnya tuh panjang. Nah, panjang banget prosesnya. Saat itu tiba-tiba aku inget banget kata-kata papa aku dari kecil yang dia kasih ke aku, sama ke kakak-kakak aku semua. Waktu aku kecil, kalau aku berantem sama temenku, aku diginiin. Kamu nggak boleh takut. Kalau kamu bener, kamu maju. Kalau kamu salah, kamu minta maaf. Tapi kalau kamu bener, lawan. Ngapain kamu takut? Itu aku selalu ingat kata-kata almarhum papa aku itu, Kak. Jadi itu yang nguatin aku gitu loh, Kak. Lawan, kalau sama aku bener, lawan. Nggak usah takut gitu. Jadinya itu yang bikin akhirnya aku kuat ngadepin semuanya. Karena aku di sini udah ngorbanin banyak hal gitu. Aku sempat ngedrop juga, Kak, nggak sekuat. Maksudnya belum. Sekarang aku udah mulai kuat gitu, Kak. Aku sempat ngedrop juga gitu. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa memang banyak orang yang ngasih aku semangat gitu kan, Kak. Kadang aku juga kasihan sama mama, aku takut mama sakit lagi, karena mama kan emang udah sakit-sakitan gitu. Aku pokoknya banyak, Kak, yang aku alamin. Aku harus masuk rumah sakit. Ya Allah. Aku harus apa? Aku saat itu lagi nyusuin, dan ternyata sampai akhirnya susu anak aku ini, Kak, harus gizinya kurang gitu, gara-gara ASI aku kurang bagus kan gitu. Harus happy ya, ibu menyusui kan harus happy supaya keluarnya juga banyak gitu kan, sehat, nyampe energinya ke bayinya. Anak aku yang kecil tuh sempat berat badannya turun drastis, Kak, gitu. Dan aku jadi kamu tuh gitu, kayak istilahnya nggak cuma waktu, pikiran, kesehatan, semuanya tuh benar-benar di 2019 itu benar-benar dikuras ya, Dek ya, energinya gitu. Tapi maksudnya ke FAS di sekolah kamu cerita ke aku jadi terkena impact ya, Dek? Iya, jadi gimana ya? Aku tuh nggak nyangka gitu. FAS tuh kan masih umur 7 tahun saat itu kan, Kak. Dan waktu dia pulang ke rumah, anaknya tuh diam gitu. Terus kayak
abang kenapa gitu. Pokoknya semenjak aku waktu pas masalah ini lagi rame-ramenya, aku tuh ngejaga dia banget gitu, kayak aku selalu mencoba jangan sampai dia tahu. Aku nggak pernah sampai detik ini ngejelek-jelekin gitu Kak, ngejelek-jelekin gitu. Aku selalu bilang sama Pas bahwa semuanya baik-baik aja, semua tuh nggak ada apa-apa. Tapi namanya anak kecil, ternyata di sekolah ada teman-temannya dia yang nonton, kakak kelasnya dia yang nonton gitu kan. Dia kena imbasnya, terus dia dikatain gitu kan Kak. Terus dia dikatain gitu, Pas ikan asin gitu. Terus nanti lari anak kecilnya manggil Pas doang gitu kan. Terus akhirnya aku terpaksa harus ke sekolah. Dia pulang, pas dia pulang itu aku sempat nanya, abang kenapa? Enggak, abang nggak kenapa-napa. Abang kenapa? Abang jujur sama mami. Terus tiba-tiba dia meluk gitu Kak, gitu. Di situ ada Sony, dia peluk gitu, dia peluk Sony. Terus dia bilang, abang nggak tahu, abang kenapa teman-teman abang di sekolah ngatain abang ikan asin gitu. Maksudnya ada, terus siapa yang ngatain kamu kayak gitu? Kakak kelas abang katanya gitu. Nah tapi nggak tahu namanya siapa gitu kan Kak. Sebenarnya gimana ya? Aku waktu pas denger itu tuh astagfirullahaladzim, dampaknya sampai sejauh itu gitu. Akhirnya anak melebar kemana-mana. Iya gitu, dan akhirnya aku terpaksa harus ke sekolah. Dan udah Kak, karena aku nggak bisa nutupin gitu, aku cuma manusia biasa, ya nahan malu aja Kak gitu, kayak aku harus cerita mau nggak mau di depan kepala sekolahnya, maksudnya di depan guru-guru yang ada di situ, keadaannya seperti apa. Pas harus mendapat perlindungan saat ini, saya percayain sama sekolah, saya mohon tolong dikasih tahu. Saya nggak minta anaknya dihukum, yang ngatain Pas saya enggak, saya cuma minta tolong dikasih tahu apa yang dilakukan itu bukan tindakan yang baik, itu tindakan yang nggak baik. Dan saya harap ini nggak terjadi lagi. Itu sih Kak, aku cuma bisa bilang itu. Untungnya sekolahnya tuh cepat tanggap gitu Kak, dan cepat benar-benar dicari tahu. Dan setelah itu alhamdulillah si abang udah nggak pernah ini lagi sih, walaupun mungkin ada temennya yang ngomong, teman sekelasnya ada yang ngomong. Bayangin Kak, anak kelas 2 SD ada yang ngomong, walaupun itu dia nggak ngerti artinya apa gitu. Dia ngomong ke aku, mami aku ada yang ngatain lagi, ada Pas ikan asin. Tapi anaknya itu pas aku tanya ke orang tuanya nggak ngerti itu artinya apa, jadi denger dari orang-orang gitu kan. Efeknya emang berat banget gitu, dan aku harus apa ya Kak, ngasih semangat ke dia luar biasa tuh di depan dia tuh, kayak aku kayak, abang ngapain takut, pokoknya abang gak usah takut ya, itu nggak apa-apa, itu mungkin dia salah ngomong aja kali. Aku nggak ngasih tahu ada permasalahan apa, aku tetap bilang mungkin salah ngomong aja kali, iseng, itu temennya gini-gini, aku selalu ngomong kayak gitu. Tapi ada di satu momen, aku lagi di kamar, terus dia tiba-tiba masuk. Jadi dia ternyata ngeliat aku nangis, aku di kamar, terus dia tiba-tiba masuk Kak. Terus aku bilang, abang tahu siapa yang nyakitin mami, katanya ya Allah, gitu Kak. Serius Dek? Iya demi Allah dia ngomong gitu, abang tahu siapa yang nyakitin mami. Iya tapi iya bang gini, udah pokoknya kita nggak inget ya mami, kita nggak boleh sebut namanya, abang nggak mau denger nama itu gitu. Pokoknya mami nggak boleh nangis lagi, abang, mami tenang aja, ada abang di sini yang akan terus melindungi mami gitu kan. Ya Jadi Allah, aku kayak, wah, aku kayak ngerasa, oh ini loh kenapa Allah ngasih aku tuh saat itu anak laki-laki, karena dia akan melindungi aku gitu Kak, gitu, melindungi ibunya di saat ibunya kayak gini. Dan aku sampai detik ini aku selalu bilang, dan Sony sama aku selalu bilang bahwa kita berdua sama-sama nggak mau mendoktrin atau menyudutkan gitu, atau menceritakan sesuatu terhadap Pas tumbuh dengan sendirinya Kak. Dia akan tumbuh sendiri, dia bisa melihat, dia akan bisa mendengar, bisa melihat, merasakan, dan berpikir dengan sendirinya. Iya Kak, gitu. Jadi aku nggak mau, biarin aja Pas tumbuh dengan ya normal aja gitu, natural dengan pemikirannya dia sendiri. Di saat apa yang ada yang ingin dia tanya sama aku akan
mencoba untuk menjadi ibu yang baik, dan Sony mencoba untuk menjadi bapak yang baik. Yang jelas saat ini aku benar-benar mendapatkan perlindungan dari Sony gitu. Dia jadi garda terdepan banget gitu Kak. Dan Masya Allah ya. jadi Sony itu nggak gampang Kak gitu. Bayangin nggak sih Kak, dia ngelihat istrinya dia dihina kayak gitu kan. Siapa sih yang nggak marah, laki-laki gitu kan gitu loh. Dan dia tuh sempat marah gitu, sempat marah. Dia sampai sempat bilang istilahnya gue mendingan ayo deh lu istilahnya semuanya satu lawan satu deh gitu, laki-laki ayo gitu, lawan gitu, jangan kayak gini cara lo, masa lo ngehinain perempuan sih gitu. Tapi ya namanya aku sebagai seorang istri, aku berusaha untuk sama-sama kita di sini ngasih semangat ya Kak gitu. Jadi aku ngasih semangat, kita jangan ngelawan dengan cara itu. Kita hidup di negara hukum, kita serahin semuanya sama hukum yang ada gitu kan Kak. Ya udah makanya kita tempuh jalur hukum ya karena kita butuh keadilan gitu loh. Jadi kalau sampai masih ada juga gitu pikiran orang yang istilahnya berpikir berlebih, ada emang sih Kak, alhamdulillah banyak banget yang support aku banyak. Tapi ada dong Kak, pasti satu dua orang yang lebay banget sih, ngapain sih mesti dilaporin polisi masalah kayak gini. Karena mereka nggak mengalami kejadian yang kayak kamu rasain. Iya Kak, gitu. Dan dia tuh nggak mikir apa yang aku rasain, tekanan yang aku rasain. Dan semua orang bisa sekuat kamu ngejalaninnya, Dek. Maksudnya itu, maksudnya aku ngeliatnya kamu benar-benar sabar, kamu nggak ngebales api sama api gitu loh. Kamu bisa membalas dengan cara yang elegan gitu loh. Jadi aku gimana ya Kak, saat itu sih sebenarnya ngedrop sih, sampai akhirnya aku harus kayak matiin komen IG story aku gitu. Jadi aku tuh udah nggak pakai komen IG story sekarang Kak. Jadi kalau ada aku IG story komen, aku nggak pernah matiin karena ada orang-orang iseng, aku nggak tahu itu siapa. Sampai ada akun-akun bodong juga Kak yang isengin aku gitu. Dan aku kayak berusaha, ya udahlah, gue harus kuat. Kalau gue ngeliatin ini terus, gue nggak bisa hidup normal gitu kan Kak. Sedih aja ngelihatnya gitu. Orang kayaknya nggak punya empati beberapa. Walaupun sebagian besar emang semuanya care sama kamu gitu. Nah itu dia Kak gitu. Jadi kayak aku di sini dibilang masalah, kalau ada yang bilang aku ini jangan cengeng, nggak bisa, dia nggak ngadepin apa yang aku hadapin. Aku manusia biasa yang istilahnya di saat aku kuat dan enggak gitu loh. Coba deh mereka suruh hadapin apa yang aku hadapin gitu loh. Misalkan mereka dipermalukan, semua orang gitu, orang tahu apa yang ini. Kan yang tadi aku bilang, mereka nggak tahu Kak. Coba deh lu dihina sama temen lu di sekolah aja, lu bisa nangis dan lu pulang ke rumah karena lu dikata-katain orang. Jangankan gitu, misalkan kita punya sahabat Kak, sahabat kita ngianatin kita atau ngejek-jelekin kita aja, kita sakit hati dan kita bisa nangis gitu kan. Nah itu gitu loh, coba rasain apa yang aku rasain gitu. Dan kalau seandainya mereka masih belum memahami dengan apa yang aku rasain, aku udah nggak ngerti, berarti mereka nggak punya hati. Tapi yang jelas, bersyukurnya aku banyak yang support aku gitu Kak. Semuanya mensupport aku dengan berbagai macam cara. Dari waktu itu sempat dari doa-doa, video, bikinin aku semangat, terus macam-macam Kak gitu. Alhamdulillah bersyukur banget di saat waktu kemarin aku juga ngejalanin persidangan, tanpa aku minta, nggak ada aku minta sama sekali, mereka tuh banyak banget yang support dan datang ke pengadilan gitu. Sampai akhirnya pengadilannya tuh harus penuh sesak gitu dan nggak bisa semua orang masuk di situ karena support gitu kan Kak. Aku bersyukur sih Kak, bersyukur banget gitu, banyak yang support juga dari teman semuanya juga, terus juga dari teman-teman media juga, alhamdulillah banyak yang sama kamu ya Dek ya, banyak yang care. Iya Kak, dan Kakak tahu nggak Kak, aku itu salah satu banyak banget orang-orang yang kadang suka ngasih bukti-bukti Kak ke aku dalam waktu masih kasus itu, kayak masyarakat yang aku nggak kenal, mereka bisa ngasih bukti dan nggak terima, ini loh Kak Fai, ini loh bukti-buktinya, ini kita bantu gitu, walaupun kita jadi udah ada buktinya sebelumnya gitu, tapi iya Kak, jadi mereka support banget gitu, dan aku tuh kayak bersyukur, alhamdulillah banget. Jadi permasalahan yang aku hadapin sih, aku berharap gini sih Kak, sebenarnya dari kemarin tuh yang aku harapin, udahlah, udah ketok palu, selesai, nggak usah diperpanjang lagi gitu, nggak usah lah ada oknum-oknum
yang berusaha untuk memperpanjang permasalahan yang nggak perlu dipanjangin, toh udah salah gitu. Terus juga di pengadilan dinyatakan bersalah, ya sudah, kalau memang sudah dinyatakan bersalah, yang kita lakuin kan seharusnya kita bertobat sama Allah, akui kesalahan kita, jangan dilakukan lagi, dijadiin pelajaran gitu. Nah itu dia, makanya masih sedih juga sih Kak, kecewa juga, masih ada aja oknum yang berusaha untuk memperpanjang permasalahan ini. Harapan aku sih mudah-mudahan aku bisa hidup tenang Kak, karena aku pengen banget, cuma pengen punya hidup normal, tenang, kehidupan aku nggak diganggu lagi, udah itu aja. Iya Dek, ini benar-benar masalah yang berat banget buat kamu, dan aku yakin kamu bisa melewatinya. Mudah-mudahan aja bisa cepat selesai semua masalah ini, dan amin. Ya Ade bisa melanjutkan hidup yang bahagia sama keluarga ya. Ada yang mau disampaikan nggak lagi Dek buat teman-teman di rumah, dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sony? Untuk Sony, makasih kamu udah selalu support aku, sayang sama aku. Maaf aku kalau aku jadi membuat kamu masuk ke permasalahan aku. Makasih, kamu selalu ada buat aku dan gak pernah capek untuk selalu nyemangatin aku di saat aku down. Dan untuk anak-anak, maafin Mami. Kalau Mami harus ngasih permasalahan kamu, jadi kamu harus tahu masalah yang Mami hadapin. Maafin Mami, tapi Mami berharap Mami akan selalu bisa jadi ibu yang baik buat kalian. Mami janji Mami akan kuat buat anak-anak. Dan aku juga pengen ngucapin sama seluruh masyarakat Indonesia, makasih yang udah support aku, yang udah kasih aku semangat gitu. Dan untuk semua perempuan yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, jangan pernah takut. Kalau seandainya kita benar, kita jangan pernah takut, maju terus, kita lawan. Karena kalau selama kita benar, nggak usah takut sama apapun. Insya Allah, kita punya Allah. Kalau Allah mengizinkan, semua itu nggak akan bergerak tanpa seizin Allah. Kita bisa menang karena Allah yang mengizinkan. Tetap semangat, jangan sampai ada lagi orang-orang yang menginjak harga diri perempuan. Itu aja Kak. Sebenarnya aku udah lama banget nggak mau nangis gini Kak, tapi karena memang aku, ya hati aku tiba-tiba kayak keluar gitu aja gitu ya Kak. Aku tuh udah dari kemarin berusaha untuk kayak kuat banget gitu, tapi aku cuma manusia biasa. Aku seorang perempuan, aku seorang ibu yang memang nalurinya kalau aku udah lagi ngebahas kayak permasalahan ini, pasti aku belum bisa sembuh banget gitu Kak, luka aku. Bayang deh, pasti berat banget buat kamu. Iya gitu Kak, dan tapi aku berusaha untuk selalu kuat. Insya Allah setelah ini semuanya membuat aku menjadi wanita yang benar-benar kuat, dan aku nggak akan lemah lagi. Aku akan lawan apapun itu. Selama aku benar, aku nggak boleh takut. Aku akan terus maju dan jadi wanita yang kuat gitu Kak. Makasih ya Dea, udah banyak kasih kita inspirasi, udah banyak kasih kita semangat. Dan untuk teman-teman di luar sana juga jangan pernah takut selama kamu ada di jalur kebenaran. Usaha terus dan perjuangkan terus semua itu. Aku doain mudah-mudahan Ade selalu langgeng sama Sony, terus bahagia sama anak-anak, bisa hidup tenang, bisa hidup bahagia, rezekinya berlimpah. Pokoknya yang kebahagiaan untuk Ade ya. Makasih banyak ya Dek, udah kasih waktu buat kita. Sukses terus juga untuk karirnya ya Dek ya, dan lancar puasanya. Makasih ya Kak, sukses juga buat Kakak. Salam sama Katian, sama anak-anak, bahagia selalu, sehat selalu. Iya Dek, makasih ya. Assalamualaikum. Love you. Love you too.
Iya, itu tadi pembicaraan aku sama Fairuz, sosok yang sangat kuat, tegar. Padahal kita semua tahu, hampir dari kita semua tahu bahwa problem hidupnya lumayan berat, terutama dia sebagai wanita. Tapi dia bisa melaluinya dengan elegan, dan mudah-mudahan aja dia selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dikabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ikutin terus, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, and share di YouTube channel Titi dan Tian. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.